Hari ini kita akan membahas modul 7. Modul 7 ini merupakan lanjutan dari materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang kurva normal dan kegunaannya. Jadi kurva normal itu merupakan bentuk kurva simetris. Tapi ada beberapa kurva itu yang tidak simetris. Nah, inilah di sini disebut dengan kurva lainnya. Kita akan bahas di sini. Jadi kurva pada kurva ini tidak sama dengan yang pertemuan sebelumnya yang membahas tentang kurva normal. Kalau kurva normal itu bentuknya simetris. Kalau ini tidak simetris. Oke, sama dengan kurva normal, ada dua cara untuk menentukan apa itu koefisien, atau bukan, ada dua bentuk distribusinya. Maaf, kalau kurva normal itu distribusi baku menggunakan distribusi Gauss dan juga distribusi T atau student. Nah, kalau kurva-kurva lain, nah ini kurvanya tidak berbentuk tidak normal. Nah, itu juga ada dua. Ada distribusi C kuadrat dan juga ada bentuk apa ini? Maaf, lupa saya. Distribusi F. Nah, jadi kalau di sini kurva lain itu ada distribusi C kuadrat dan distribusi F. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ini secara umum sama dengan pertemuan sebelumnya. Ada bentuk umumnya FU. Kalau di sini C kuadrat itu menggunakan FU. Nah, itu sama dengan K U pangkat setengah gamma. Ini baca gamma. Min 1 kali E pangkat negatif setengah U. Nah, ini bentuk umumnya. K ada tetapan yang besarnya sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva sama dengan 100% atau 1. Jadi sama. Di bawah kurva itu luasnya 1. Nah, jadi luasnya 1. Sama seperti bentuk-bentuk kemarin. Nah, di sini distribusi C kuadrat ini, ini bentuknya X kuadrat P. Ini apa ini? Lokasinya, koordinat sumbu X-nya, itu disimbolkan dengan X kuadrat P. Lah luas itu adalah P persen. P persen. Nah, ini jumlahnya 100%. Nah, di sini nanti berapa persen? Nah, yang menjadi pembeda, ini adalah luasnya dari kiri sampai kepada X kuadrat P. Ini luasnya dari sini. Umumnya menghasilkan grafik dengan kemiringan atau kelandaian positif. Nah, kemarin kan sudah ada soal kemiringan. Ada kemiringan positif, negatif, dan simetris. Nah, kalau baku itu simetris. Nah, kalau ini biasanya berbentuk kemiringan positif. Ini, nah, kembali lagi ke modul berapa dulu tentang ukuran kemiringan. Nah, ini sangat berhubungan, jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah, umumnya kelandaian positif. Kelandaian semakin berkurang jika nilai DK semakin besar. DK ini kita gunakan pada waktu kita menghitung kurva normal student atau T. DK itu derajat kemiringan. Ya, ini kelandaian semakin berkurang. Nilainya seperti ini. Nilainya. Tabel nilai persentil untuk distribusi C kuadrat. Nah, ini nanti akan saya sharekan di grup sebagai apa? Ada filenya, tabel distribusi C kuadrat. Sama yang ke bawah ini V,
1 sampai 100. Yang ke sini ini adalah tingkat kepercayaan atau persen 0,995, 0,99 dan seterusnya sampai 0,005. Nah, ini adalah bentuk X kuadratnya. Ini V-nya. V ini apa V itu? V itu adalah dikal. Oke, kita lihat caranya. Nah, ini cara membaca tabel nilai persentil untuk distribusi C kuadrat atau X kuadrat. Tentukan nilai X kuadrat atau C kuadrat dengan P sama dengan 99% dan N itu sama dengan 20. P itu derajat kepercayaan. P-nya 99%, berarti derajat kepercayaannya adalah 99%. Lalu sudah diketahui derajat kepercayaannya 0,99. Nah, DK-nya, DK itu adalah N-1. Nah, kalau ini 20, berarti 20 min 1 sama dengan 19. Nah, caranya sudah dapat kita. Nah, P itu derajat kepercayaan 99% itu seperti ini maksudnya. P ini berhubungan dengan nilai signifikasi atau alfa. Jadi kalau derajat kepercayaannya 99% atau 0,99, berarti nilai signifikasinya adalah 0,1. Jadi berlawanan yang menghasilkan nilai 100% plus 1. Maksudnya seperti ini. 99% itu jika kita memiliki 100 subjek penelitian, contohnya seperti itu. Jika 100 subjek penelitian ini kita berikan respon, itu tingkat keberhasilannya itu 99 subjek itu berhasil. Hanya 1 subjek yang kemungkinan gagal. Nah, itu yang disebut dengan taraf signifikan atau nilai P. Kalau dia mengatakan 99%. Kalau ada taraf signifikan 95%, berarti dari 100 subjek yang diberikan suatu stimulus, itu 95 subjek itu berhasil ya. Yang kemungkinan gagal itu hanya 5%. Nah, itu yang disebut dengan taraf kepercayaan. Taraf kepercayaan seperti itu. Nah, ini taraf kepercayaannya 99%, BK-nya N-1, ada 19. Nah, ini BK ini ke bawah. Nah, karena 19 dia ke bawah. P, nah, nilai kepercayaan itu nyamping ke kanan. Karena dia 99%, berarti 99 dibagi 100, menghasilkan 0,99. Ini. Lalu kita tarik garis, lah ketemulah 36,2. Sehingga diperoleh nilai X kuadrat adalah 36,2. Sama seperti itu. Nah, 36,2 ini posisinya di mana? Posisinya di sini. Di grafik ini. Kelandaian positif atau kemiringan positif. Nah, ini merupakan nilai X kuadrat atau koordinat pada sumbu X. Nah, jadi di sini ini yang diarsir ini adalah besarnya atau luasnya atau tingkat kepercayaan. Ini luas. Kurvanya itu 0,99. Ini luasnya yang diarsir. Yang tidak diarsir itu adalah 0,01. Dan ini pada koordinat 36,2. Nah, ini cara menghitung distribusi C kuadrat. Contoh yang kedua. Nah, kalau ini seperti ini kurvanya. Nah, kalau yang kedua ini ada 2 yang diarsir. Yang bisa kita gunakan itu yang pertama yang kiri dulu. Karena kenapa kok yang kiri? Nah, ini luasnya luas distribusi C kuadrat ini dari kiri sampai ini nilai X kuadrat.
Nah, berarti ini kita cari dari kiri dulu. Luas daerah ini adalah 0,25. Nah, luas daerahnya 0,25. Ini yang kecil ini. Ini 0,25. 0,25 itu berarti 25%. Taraf kepercayaannya hanya 25%. Maka tentukan nilai X kuadrat. Nah, X kuadrat. X kuadrat berarti DK. DK-nya sudah diketahui. Ini DK. Kalau yang awal tadi itu diketahui N. Kalau N itu berarti DK-nya N-1. Tapi ini sudah diketahui DK-nya 15. Lanjut. Caranya seperti ini. Diketahui luasnya 0,25, berarti P sama dengan 0,25. Dicari X kuadrat 0,25 dari nilai DK 15. Sudah. Oke, berarti ke bawah 15. Ke samping 0,25. 0,25. Ada. Sudah toh? Nah, setelah itu kita tarik garis. Ini horizontal, ini vertikal ke bawah. Mendapatkan hasil 11,0. Nah, sehingga didapat luas daerah ini adalah 11,00. Nih, DK 15 ialah 11,00. Ini ketemu. Yang di arsir pertama ini, yang kecil atau sebelah kiri itu 11,00. Nah, sekarang yang kita cari adalah yang merah ini. Nah, yang di arsir kedua, yang merah. Nah, kalau mencari yang merah ini, kita kan tidak bisa. Karena kurva ini dari mana? Sebelah kiri sampai nilai X kuadrat P ini. Sedangkan luas daerah yang diarsir kan sebelah kanannya. Sebelah kanannya yang diarsir itu kan sebelah kanan. Nah, ini adalah 0,025. Berarti 2,5%. 0,025 itu berarti 2,5%. Nah, oleh sebab itu, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya kita cari dulu menggunakan lingkarannya warna kuning ini. Cara kita mencari. Kita cari warna kuning ini dulu. Jadi kalau yang warna merah ini kita tidak bisa, kita menggunakan yang warna kuning. Dari penjelasan di atas kita harus mencari nilai X kuadrat dengan melihat daerah yang dilingkari warna kuning. Jika luas yang diarsir, yang merah ini, itu adalah 0,025, maka daerah yang warna kuning ini, yang diwarnai warna kuning itu adalah 1 dikurangi 0,025. Karena luas daerah di bawah kurva itu adalah 1. Nah, oleh sebab itu yang warna kuning ini adalah 1 dikurangi 0,025. 0,25 mana? Wilayah yang diarsir ini. Menghasilkan 0,975 itu adalah wilayah yang tidak diarsir ini. Semua ini. Nah, ini sampai yang diarsir yang pertama ini juga masuk. Ini adalah 0,975. Oke, sudah diketahui. Sekarang wilayah yang kuning ini adalah 0,975. Oleh sebab itu, sekarang kita cari pada tabel distribusi G kuadrat. Oke, DK-nya tadi sudah diketahui ya, 15. Berarti ke bawah 15. Nah, karena 0,975 berarti nyamping. 0,975. Nah, ini ke bawah, turun ke bawah, ini horizontal ke samping kanan, mendapatkan hasil 27,5. Jadi nilai X kuadrat 0,975 untuk DK 15 itu adalah 27,50. Ini hasilnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi yang dari kuning ke kiri ini adalah 0,975 luasnya. Nah, di sini itu 27,50. Ini sama nanti. Di sini ini 0,975, yang diarsir kanan ini adalah 0,025. Jadi sudah diketahui
Hasilnya ini 27,50. Yang ini adalah 11,10. Ya. Jadi diketahui X kuadrat pertamanya itu adalah 11,00, X kuadrat keduanya 27,50. Nah, ini adalah kurva C kuadrat atau kurva lain. Ini bukan kurva normal. Karena kurvanya tidak berbentuk simetris. Ini kebanyakan kemiringan positif. Ini adalah cara yang pertama, kurva sebelah ini. Oke, ini adalah satu soal. Nanti kita akan membahas soal-soal lainnya. Itu adalah materi pertama perihal distribusi C kuadrat. Nah, sekarang distribusi F. Nah, persamaan distribusi F-nya seperti ini. Tumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, kurvanya berbeda kalau ini. Kalau distribusi C kuadrat tadi dari kiri sampai ke kanan, tapi kalau ini kanannya, kanan dari FP luasnya. Jadi kanan dari FP. Nah, kalau distribusi F ini ada pembilang, ada penyebut nanti. Jadi kalau distribusi F ini nanti kita menggunakan pembilang dan penyebut. Nah, distribusi F memiliki daerah 0, tak hingga atau F lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0. Di sini. Jadi sampai tak hingga. Sini. Makanya di sebelah kanannya. K adalah bilangan tetapan yang tergantung pada nilai gamma 1 dan gamma 2. Distribusi F ini hanya digunakan untuk tingkat keberartian, yaitu P 0,01 dan P 0,05. Jadi tingkat signifikasi atau tingkat kepercayaannya itu hanya 0,01 atau 1% dan P 0,05 atau 5% tingkat kepercayaannya. Maaf, bukan nilai signifikasi, bukan, tapi tingkat kepercayaan. Karena di sini P itu hanya 1% dan 5%. Itu di sini. Jadi selain itu tidak bisa. Nah, itu apa itu? Kelemahan dari distribusi F. Hanya dua nilai P saja atau luas. Luasnya hanya menggunakan ini. Bagaimana aplikasinya atau penggunaannya? Seperti ini. Cara membaca tabel distribusi F. Tentukan nilai F untuk gamma 1 itu 16 dan gamma 2 9. Gamma 2 9. Untuk P sama dengan 0,05, BP sama dengan 0,01. Nah ini. Y, nah ini disebut juga pembilang. Gamma 2 itu disebut juga penyebut. Nah, ini bahasa lainnya. Dengan P sama dengan 0,05, maka didapat nilai DK pembilang dan penyebut. Gamma 1 16, gamma 2 9, ditulis dengan gamma 1, gamma 2 sama dengan 16,9. Jadi pembilang dan penyebut 16,9. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kalau di sini 0,05, nah, dalam satu baris ini ada dua. Kalau yang atas ini adalah 0,05, kalau yang bawah itu adalah 0,01. Jadi ini satu baris ada dua opsi. Nah, langkah pertama kita cari dulu pembilangnya. Pembilangnya adalah 16. Berarti menyamping, ini 16.
Penyebutnya 9, berarti ke bawah 9. Nah, kita tarik garis, bertemu di sini. Nah, ini kan ada dua, ada atas, ada bawah. Karena 0,05, maka kita ambil yang atas. Yang atas adalah 2,98. Jadi ada 2,98. Jadi sama ini. Baris pada 9 ini, tapi yang atas. 2,98. Sehingga nilai distribusi F-nya itu adalah 2,98. Dengan P itu sama dengan 0,5. Jadi seperti itu caranya. Ini kalau saudara merasa sulit di sini, ini bagi orang statistik sangat mudah. Jadi sangat sederhana. Saya yakin saudara bisa. Tenang saja, tidak usah terlalu bingung, tidak usah terlalu mumet. Jadi diperhatikan satu persatu. Nanti kita coba contoh soal. Nah ini yang kedua. Dengan nilai yang sama tetapi menggunakan 0,01. Oh ya, maaf, yang ini. Ini tadi adalah 0,05. Jadi di sini ini yang di akhir ini adalah 0,05. Sedangkan yang bawah ini 2,98. 2,98. S-nya di sini. Ini yang di akhir adalah 0,5. Nah, sekarang P-nya 0,01. Berarti yang di akhir ini adalah 0,01. Nah, pembilangnya adalah 16, penyebutnya 9. Nah, pembilangnya 16 berarti ke samping 16, ke bawah 9. Karena ada dua, kita ambil yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena nilainya 0,01. Kalau yang atas itu adalah 0,05. 0,01 berarti yang bawah, kita tarik garis kanan, ketemulah 4,92. Jadi didapat nilai F-nya 4,92 dengan P sama dengan 0,01. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah 0,01. Nah, ini adalah 4,92. Nah, ini. Jadi sangat sederhana. 0,01, 4,92. Nah, ini adalah perbedaan. Tadi adalah cara menentukan atau membaca tabel distribusi F. Nah, ini ada perbedaannya. Distribusi F dengan C kuadrat. Nah, ini salah ini. Nah, ini yang benar seperti ini. Nah, ya, kalau distribusi F, nah ini arahnya, luasnya ke kanan. Kanan. Jadi arahnya ke kanan. Ini kanan. Kalau C kuadrat, ini ke kiri. Luasnya ke kiri. P-nya sebelah kiri. Kalau distribusi F, P-nya sebelah kanan. Kalau distribusi F, itu hanya 2 P-nya. 1% atau 5%. Oke, itu perbedaannya. Kita lanjutkan. Kita ambil contoh soal, latihan. Ini kita masih dalam distribusi F. Diketahui DK pembilang sama dengan 9 dan DK penyebut sama dengan 20. Carilah nilai F sehingga luas di bawah kurva distribusi F dari F ke kanan itu 0,01. Ini. Dari F ke kanan itu 0,01. Dari F ke kanan 0,05. F ke kanan itu 0,05. Dari F ke kiri, nah ini ke kiri. 0,99. Ini kebalikannya. Kalau 0,05 berarti kalau 0,01 berarti kebalikannya kan 0,09. Oke, bagaimana caranya? Mari cekidot. Dengan DK pembilang sama dengan 9 dan DK penyebut sama dengan 20, cari nilai F sehingga luas di bawah kurva distribusi F dari F ke kanan 0,01. Jadi yang diarsip ini adalah 0,01. Caranya,
Pembilang dan penyebut. Pembilangnya 9, ke kanan 9. Penyebutnya 20, ke bawah 20. Oke. 0,01. 0,01 berarti baris yang bawah. Garis yang bawah ini. Bukan yang atas, tapi yang bawah. Seret, kita tarik garis ke kanan, ini tarik garis ke bawah, mendapatkan 3,45. Nah, sehingga didapat nilai F sama dengan 3,45. Dengan P sama dengan 0,01. Ketemu 3,45. Nah, ini 3,45. Nah, yang nomor 1 dari F ke kanan itu adalah 3,45. Dengan nilai P 1%. Yang A ketemu. Yang B, dari F ke kanan 0,05. Kanan 0,05. Karena pembilangnya 9, berarti ke kanan yang atas 9, ke bawah 20. Nah, barisnya 0,05. 0,05 berarti yang atas. Yang atas, tarik garis ke kanan, ke 9 ke bawah, ketemulah 2,40. Nah, didapat nilai F sama dengan 2,40 dengan P adalah 0,05. Ini berarti 2,40. Nah, 240. Dengan luasnya 5%. Lalu yang ketiga, ini sama. Kenapa kok sama? Iya, wong ini 0,01 ke kanan yang diarsir. Kalau jumlahnya ini 1, jelas kalau ini 0,01, yang tidak diarsir ini adalah 0,99. Nah, kalau 0,01 hasilnya 3,45, yang 0,99 juga sama. Nilai F-nya 3,45. Nah, jadi yang 1 dan 2 ini memiliki nilai F yang sama, yaitu 3,45. Nah, ini. Jadi caranya seperti ini. Ini sama, cara penulisannya F 0,01 9,20 dengan pembilang 9, penyebutnya 20, 9,20 ini pembilangnya 9, penyebutnya 20, itu adalah 3,45. Terus yang nomor 2 dari F ke kanan itu F 0,05, P-nya itu 0,05, terus 9,20 pembilangnya 9, penyebutnya 20, itu adalah 2,40. Nah, sekarang ternyata ada persamaan lain. Persamaan lain. Jika ini dibalik, ini ada suatu persamaan, F itu 1 min P, itu V2, V1, gamma 2, gamma 1. Itu sama dengan 1 per FP gamma 1, gamma 2. Ini dibalik. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Ini P, ini 1 min P. Seperti ini contohnya. Dari F ke kanan 0,99. Dari F ke kanan, berarti dari F ini ke kanan itu 0,99. Nah, 0,99 ini kan 1 dikurangi 0,01. Ya kan? Sama ini, 1 min P. P-nya 0,01, berarti 1 dikurangi P itu 0,99. Pembilang sama dengan 20 dan penyebut sama dengan 9. Kebalikannya ini. Kalau ini pembilang 9, penyebut 20. Kalau ini pembilang 20, penyebut 9. Jadi kebalikannya. Dari F ke kanan 0,95. 0,95 ini adalah 1 dikurangi 0,05. Ini dari F ke kanan 0,05. Berarti 1 dikurangi 0,05 itu adalah 0,95. Dari F ke kiri 0,99. Nah, itu adalah 0,01. Sama dari F ke kiri. 0,01. 0,01 ini adalah 1 dikurangi 0,99. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nih.
dari F ke kanan 0,99. Nah, berarti kan kita sudah mengetahui di awal tadi. Ini 0,01, ya kan? Kita sudah tahu F 0,01 dengan 9,20. Nah, di sini yang ditanya adalah 0,99. Berarti F 1 dikurangi 0,01, 29. Ini 9, ini 20. Nah, ini ketemulah 0,99 ini kan, 0,99. Nah, berarti 1 per 3,45. Hasilnya 0,29. Nah, ini ketemu. Luas P 99% sama dengan 0,99. Itu adalah 0,29. Nih. Nah, yang kedua, yang B, tinggal balik saja. Nih. F1 min 0,0529 sama dengan 1 per F 0,05, ini 0,05, ini 0,05, ini 9,20. Ini kebalikannya. F 0,95, F 0,95 dengan 1 per 2,40 sama dengan 0,417. Nah, ketemu di sini 0,417. Kan? Ketemu. Jadi luas P 95%, nah itu adalah 0,417. Ternyata bisa. Kalau di awal tadi kan cuma 1% dan 5%. Ternyata di sini dengan menggunakan rumus ini kita bisa menggunakan atau menentukan nilai F pada luas 95%. Bisa ternyata. Lanjut. Yang berikutnya, nah, yang nomor 3, 0,01 sama, berarti 0,01 tadi 3,45. Berarti 1 per 3,45 sama dengan 0,29. Ini sama dengan yang pertama tadi, yang nomor 1. Ini. Jadi di sini 0,29 dengan luas P sama dengan 99% atau 0,99. Nah, ini adalah cara menentukan suatu kurva dengan distribusi C kuadrat dan distribusi